Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari perikop yang bertema ke-10 orang kusta, yaitu Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, pasti sudah hafal, sudah tahu banget ceritanya ya. Jadi saya tidak bacakan perikopnya. Saya belajar merenungkan dari perikop ini, di mana pertama-tama Yesus memerintah 10 orang kusta itu dengan mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Ya. Jadi Yesus memerintahkan ke-10 orang kusta itu pergi memperlihatkan diri kepada para imam-imam dalam keadaan masih badan penuh kusta. Ya. Di sini saya merenungkan Yesus mau melatih saya. Ya. Saya mau masuk ke dalam ke-10 orang kusta itu. Melatih saya untuk melakukan ketaatan. Diperintah bertemu dengan imam dalam keadaan masih badan penuh kusta. Lalu setelah di tengah perjalanan mengalami pentahiran, hanya satu yang kembali kepada Yesus. Sehingga Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dan Yesus juga menekankan bahwa tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Ya, di situ disebut orang asing. Nah, dalam permenungan saya bukan orang asing bagi Yesus karena saya sudah dibaptis, sudah menjadi pengikutnya. Ya. Namun dalam permenungan ini saya ingin memposisikan diri saya ada di antara yang ke-9 orang. Apa yang akan saya lakukan? Karena pertama-tama saya taat, ya, berjalan seperti apa yang diperintahkan Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Saya ikut. Saya mau taat berjalan. Namun ketika di pertengahan jalan terjadi pentahiran, di mana Yesus mau melatih saya untuk menjadi peka, untuk menjadi orang yang jujur, ternyata saya tidak kembali kepada Yesus menyatakan terima kasih, ya, atau juga tersungkur, menyembah dan memuliakan Allah seperti apa yang Yesus katakan tadi. Dan Yesus mengatakan, hanya orang asing ini yang datang kepada dia. Jadi saya ada di dalam yang 9 itu karena saya sudah dibaptis, tetapi saya tidak kembali, tidak memuji memuliakan Allah. Ya. Lalu apa yang saya lakukan setelah saya mengalami pentahiran? Saudara, di tengah perjalanan ketika saya melihat badan jasmani saya mengalami pentahiran, ya, saya lihat sembuh. Lalu saya tidak jujur, tidak melakukan perjalanan seperti apa yang diperintahkan Yesus. Saya menyimpang. Saya tidak mau berjumpa dengan para imam. Ya, seringkali orang kalau sakit hati mau ketemu orang, contohnya misalnya, ya, saya sakit hati dengan seseorang, kemudian pergi ke gereja, ada orang di pintu sana yang saya sakit hati. Saya nggak mau lewat pintu itu, saya lewat pintu lain. Kan seperti itu seringkali ya, yang saya lakukan gitu loh. Jadi saya tidak mau ketemu para imam. Padahal ketika saya bertemu dengan para imam, paling tidak sedikit banyaknya saya bisa bersaksi bahwa saya sembuh. Dan nanti kalau para imam itu bertanya, kok kamu bisa sembuh? Nah, saya mau menjawab, Yesuslah yang menyembuhkan saya. Tapi ternyata saya tidak peka. Lalu saya juga tidak jujur.
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan latih kepada saya. Dengan kesembuhan saya secara badan jasmani, luka di hati saya masih tetap. Akar kepahitan masih ada. Ya, saya masih benci kepada para imam itu. Karena para imam itulah yang memutuskan saya mengalami sakit kusta. Bahkan memerintahkan saya kalau ketemu orang berteriakan, najis, najis. Jadi saya sakit hati banget. Lalu sakit hati dan luka batin itu, kepahitan, akar kepahitan itu saya bawa kemana-mana. Itulah yang terjadi. Maka kemanapun saya pergi, bertemu siapapun, akan mengalami hal yang sama. Karena saya tidak kembali kepada Yesus untuk meminta peneguhan iman. Ya. Coba, bagi satu orang yang kembali kepada Yesus, dia mengalami peneguhan iman. Ya, iman. Dia menerima peneguhan iman, yaitu Yesus mengatakan apa? Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, dengan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, berarti kehidupan orang itu senantiasa ada bersama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan saya? Yang saya tidak jujur, yang saya tidak peka, saya tidak kembali lagi kepada Yesus. Apa yang saya dapatkan? Luka batin setiap saat. Ya. Tidak pernah akan sembuh-sembuh. Akar kepahitan itu akan terus ada. Maka di dalam masa menjelang Advent ini, marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus. Mohon peneguhan iman daripadanya. Sehingga kesembuhan kita, kesembuhan badan jasmani, kesembuhan akar-akar kepahitan itu akan sirna dan mengalami kesembuhan yang sempurna. Karena Tuhan Yesus menghendaki seperti itu. Kalau Anda dan saya, ya, terutama saya ya, sudah mengalami kesembuhan secara sempurna, maka tidak akan pernah lagi mengalami luka-luka di hati. Diapa-apain pun sama orang akan tersenyum, ya, tersenyum kemenangan, mengalami senyum kemenangan. Ya. Jadi masalah apapun, problem apapun kita akan hadapi, tidak menyimpang lagi ke jalan yang lain, tidak lagi menjadi orang yang tidak jujur, tetapi kita akan hadapi karena bersama dengan Yesus, tidak akan pernah takut lagi. Akar kepahitan, luka di hati akan sirna, dan ketemu siapapun akan tersenyum. Sekalipun senyum kita diabaikan, kita akan tetap mengalami senyum kemenangan. Ya. Jadi setiap hari, setiap saat kita akan melaluinya bersama dengan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Dia selalu akan memberkati kita, saudara dan saya, dimanapun Anda, siapapun Anda, Dia memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.